jalan-jalan ke Bengkulu. Jangan lupa membeli itik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada audiens yang cantik-cantik. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan demam tipoid dan hipertemia. Baiklah, jadi demam tifoid atau demam tip adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh Salmonella tip. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Demam tifoid sering terjadi pada anak-anak, terutama di negara berkembang. Demam tifoid ditandai dengan demam tinggi yang berlangsung selama beberapa minggu, disertai gejala seperti sakit kepala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan nyeri perut. Pada anak-anak, demam tifoid dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan usus, perforasi usus, dan sepsis. Sedangkan hipotermia adalah kondisi peningkatan suhu tubuh di atas batas normal yang dapat terjadi sebagai akibat dan demam tifoid pada anak-anak. Hipotermia dapat menyebabkan kejang demam, dehidrasi, dan kerusakan organ. Patofisiologi demam tifoid yang pertama adalah penularan, di mana demam tifoid ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan feses atau urin penderita demam tifoid. Yang kedua, ada infeksi usus, di mana bakteri Salmonella tip masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan menginfeksi usus halus. Bakteri ini akan berkembang biak dan melepaskan racun yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada usus. Yang ketiga, ada penyebaran ke darah, di mana bakteri Salmonella tip dapat menyebar dari usus ke aliran darah, menyebabkan infeksi sistematik. Bakteri ini dapat menginfeksi organ-organ seperti hati, limpa, dan sumsum tulang. Yang keempat, ada gejala klinis, di mana gejala demam tifoid muncul ketika bakteri Salmonella tip telah menginfeksi organ-organ tubuh. Gejala demam tifoid meliputi demam tinggi, sakit kepala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan nyeri perut. Manifestasi klinis demam tifoid. Yang pertama, demam tinggi. Demam yang berlangsung selama beberapa minggu dengan suhu tubuh mencapai 30-40 derajat Celcius. Demam tifoid sering diawali dengan demam yang perlahan meningkat. Yang kedua, sakit kepala. Sakit kepala yang persisten dan hebat. Sakit kepala dengan disertai kepekaan terhadap cahaya dan suara. Yang ketiga, kelelahan. Rasa lelah yang berlebihan dan sulit untuk beraktivitas. Anak, namun mungkin mengalami penurunan energi dan lesu. Yang keempat, kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan yang mengakibatkan penurunan berat badan. Mungkin tidak tertarik untuk makan dan mengalami mual. Yang selanjutnya ada komplikasi demam tifoid. Yang pertama ada pendarahan usus. Pendarahan usus terjadi ketika pembuluh darah di usus mengalami kerusakan akibat infeksi Salmonella tip. Pendarahan usus dapat menyebabkan anemia, tinja berwarna hitam, dan kelemahan. Yang kedua ada perforasi usus. Perforasi usus terjadi ketika dinding usus mengalami kerusakan dan terjadi kebocoran. Yang ketiga ada sepsis. Sepsis adalah infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh. Sepsis dapat terjadi ketika infeksi Salmonella tip yang tidak tertangani. Sepsis dapat menyebabkan kerusakan organ dan kematian. Selanjutnya, pengkajian keperawatan pada anak dengan demam tifoid. Yang pertama ada riwayat penyakit demam tifoid sebelumnya, riwayat kontak dengan penderita demam tifoid, riwayat perjalanan ke daerah endemis demam tifoid, riwayat konsumsi makan dan minuman yang tidak higienis, riwayat imunisasi. Dan ada juga pemeriksaan fisik. Tanda vital seperti suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan frekuensi pernapasan. Ada juga pemeriksaan fisik umum seperti penampilan, kesadaran, dan status dehidrasi. Yang selanjutnya pemeriksaan abdomen, yaitu nyeri tekan hepatomegali dan splenomegali, dan pemeriksaan kulit, ruam, bintik-bintik merah. Selanjutnya pemeriksaan penunjangan. Selanjutnya, baiklah inilah diagnosa keperawatan pada anak dengan demam tifoid.
Di sana ada hipotermia dengan risiko defisit volume cair dan nyeri akut, dan juga risiko infeksi, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, dan kurang pengetahuan. Selanjutnya, interferensi keperawatan pada anak dengan demam tipoid. Yang pertama ada monitoring atau pantau suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, status hidrasi, dan tanda-tanda vital lainnya. Yang kedua ada pengobatan. Berikan terapi antibiotik sesuai dengan resep dokter, berikan obat penurun panas jika diperlukan, dan berikan cairan intravena jika diperlukan. Dan ketiga ada perawatan. Berikan perawatan personal higiene. Berikan makanan yang mudah dicerna dan bergizi. Atur posisi pasien untuk meningkatkan kenyamanan. Berikan edukasi kepada orang tua tentang perawat di rumah. Selanjutnya, evaluasi keperawatan pada anak dengan demam tipoid. Yang pertama ada suhu tubuh. Suhu tubuh kembali normal. Yang kedua ada status nutrisi. Status nutrisi terpenuhi dengan terlihat nafsu makan yang baik dan berat badan yang stabil. Yang ketiga ada status hidrasi. Status hidrasi terpenuhi terlihat dari forgor kulit yang baik. Yang keempat ada perilaku. Perilaku anak tenang dan kooperatif. Anak dapat berpartisipasi dalam aktivitas bermain. Mungkin sekian penjelasan video tentang asuhan keperawatan pada anak dengan demam tipoid dan hipotermi. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin berpantun. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih audiens semua sudah berkenan mendengarkan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.